Oke, sekarang kita akan belajar tentang dinamika dan kesetimbangan benda tegar. Ada 3 materi utama di bab ini. Yang pertama tentang dinamika benda tegar dan kesetimbangan benda tegar. Selanjutnya ada yang namanya titik berat. Kita belajar dinamika dulu. Kita masuk, ada yang namanya torsi. Nah, torsi ini misalkan ada sebuah batang. Sini ada titik tumpuknya, titik tumpuk, terus dikenai oleh sebuah gaya, misalkan dengan gaya F, ya. Nah, ketika batang ini dikenai dengan sebuah gaya, contohnya seperti ini, batangnya kenai sebuah gaya. Nah, kemudian batang ini akan melingkar, ya, geraknya akan melingkar. Nah, torsi ini adalah gaya yang membuat batang ini bergerak melingkar. Ada gaya, terus di sini ada panjang batangnya nih sampai sini, disimbolkan dengan R. Nah, torsi itu dapat dirumuskan dengan R cross dengan F, ya. Nah, di sini ini dibacanya tau atau torsi. Terus R itu namanya adalah lengan gaya. Dan F sendiri adalah gaya. Oke, satuan gaya adalah Newton. Dengan gaya meter. Dan torsi adalah gaya dikalikan dengan lengannya. Ini adalah perkalian vektor, namanya cross, ya. Nah, jadi satuannya adalah Newton meter. Misalkan ada sebuah batang, panjangnya itu 4 meter. 4 meter. Selanjutnya ada di sini titik tumpuknya. Nah, titik tumpuk ini bisa juga disebut sebagai poros putarnya. Terus dikenai gaya. Kenai gaya sini F, misalkan 2 Newton. Berapakah torsinya? Nah, kalau misalkan itu tinggal hitung aja. Maka torsi sama dengan R cross F, ya. Nah, R-nya berapa nih? R-nya adalah 4 meter. 4 meter. Kalikan dengan F. F-nya adalah 2 Newton. Maka torsinya adalah 8 Newton meter. 8 Newton. Ya. Selanjutnya, yang pertama nih rumusnya. Ada lagi ketika torsinya itu adalah R sin theta. Nah, di sini gayanya membentuk sudut dengan si lengan gayanya. Misalkan ini ada sebuah batang. Terus ada gaya. Gayanya bekerja misalkan ke sini. Nah, sini ada F nih. Misalkan F-nya itu 2 Newton misalkan. Nah, di sini ada titik tumpuk atau porosnya. Ini titik tumpuk. Terus di sini ada sudut nih. Nah, misalkan di sini sudutnya adalah 30 derajat. Ya. 30 derajat. Nah, berapakah torsinya? Nah, torsinya kita lihat dulu nih. Kita perpanjang dulu nih si gayanya. Perpanjang. Misalkan ini F-nya 2 Newton. Itu ada di sumbu X dan sumbu Y. Misalkan, ya. Di sini sumbu X, maka akan ada gaya Fx. Terus di sini ada gaya di sumbu Y. Nah, di sini adalah Fy. Perlu diingat bahwa gaya harus tegak lurus dengan lengan gayanya. Nih, ingat. Gaya harus tegak lurus dengan lengan gayanya. Nah, kalau misalkan harus tegak lurus,
Dilihat dari gambarnya, di sini ada lengan gaya dari sini sampai sini. Ini adalah R. Dari sini sampai sini ini adalah R. Misalkan R-nya samakan aja 4 meter misalnya. Gayanya 2 Newton. Ingat, harus tegak lurus. Yang mana nih? Di sini ada F, ada Fy diproyeksikan ke sumbu Y, dan ini ada Fx diproyeksikan ke sumbu X. Yang tegak lurus yang mana? Dengan lengan gaya. Yang ini ya. Nah, yang tegak lurus adalah yang ini. Maka torsinya akan jadi tau R cross F. Kita tulis aja kayak gini. Nah, F yang di sini yang dipakai yang mana? R dikalikan dengan Fy. Nah, maka akan muncul torsinya itu tau sama dengan RF. Sudut di sini akan sama dengan sudut di mana? Sudut di sini ya. Nah, di sini adalah 30 derajat. Kalau pakai Fy, kira-kira pakai sin atau cos? Lihat ya, berarti dia akan menjauhi si sudutnya. Maka di sini F-nya adalah F sin theta. Nah, sama ya dengan yang ini, tau sama dengan F sin theta. Kak, oke, kita masukkan angkanya. Maka taunya sama dengan R-nya berapa? 4. F-nya 2 dikalikan dengan 2 sin. Berarti di sini sin berapa nih? Sudutnya berapa? 30 derajat. Jadi 4 kali 2 8. Sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. 8 kali setengah sama dengan 4. Satuannya apa? Newton. Itu ya. Bisa dipahami? Saya ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada beberapa gaya di sebuah batang. Coba ya. Misalkan di sini ada batang nih. Nah, ada batang. Terus dikenai gaya, misalkan di titik A. Di sini ada poros atau titik tumpunya. Ini titik A. Dikenai gaya ke sini. Misalkan ini FA sama dengan 3 Newton. Selanjutnya selang dari sini sampai ke titik B. Misalkan di titik B ada gaya sini arahnya. Misalkan ini adalah FB 2 Newton dengan membentuk sudut 30 derajat. Selanjutnya di sini ada lagi gaya nih di sini. Misalkan FC, ini titik C misalkan. Besar gayanya samakan aja 2 Newton dengan sudut di sini adalah 30 derajat. Selanjutnya ada lagi gaya, arahnya ke atas. Nah, di sini misalkan titik D. Titik D, FD sama dengan 5 Newton. Misal ya. Nah, dari jarak A ke B 1 meter, dari B ke C misalkan 1 meter juga, dari C ke D sama dengan 1 meter misalnya. Jadi panjang batangnya berapa nih? Dari A ke D itu 2, 3 ya. Berarti batang panjangnya adalah 3 meter. Titik A adalah titik tumpu atau poros putar ya. Poros putar. Nah, perlu diingat karena di sini porosnya, coba lihat dulu ya. Misalkan ini batangnya nih. Batangnya kayak gini. Oke, dikasih gaya di titik D di sini. Arah gayanya mana? Ke atas ya. Berarti dia berputar mana? Sini ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini arah jarumnya atau berlawanan? Berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Oke, coba perhatikan di titik B. Titik B arah gayanya kemana? Sono. Nah, kalau misalkan kita kasih gaya sini, berarti di sini arah putar si batangnya. Maka ini adalah berlawanan. Searah ya, searah dengan jarum jam. Nah, torsi juga mempunyai nilai nih. Kalau dia torsinya bernilai positif, maka arah putarnya
arah putarnya berlawanan. Arah dengan jarum jam. Ya, kalau torsinya bernilai negatif, arah putarnya searah jarum jam. Nah, ini ya. Jadi kalau positif dia berlawanan arah jarum jam, kalau yang negatif adalah searah dengan jarum jam. Oh, bagaimana kalau misalkan gayanya itu berada di titik tumpu? Kira-kira bergerak nggak nih? Titik tumpunya adalah di sini. Enggak ya? Maka torsi di sini torsinya adalah 0. Walaupun gayanya membentuk sudut bagaimanapun juga, torsinya tetap 0 karena gayanya berada di titik tumpu. Kalau di titik tumpu maka lengan gayanya adalah 0. Gitu ya? Saya dipahami? Bisa ya? Kita lanjut. Coba. Karena di sini banyak gaya nih, berarti banyak torsi. Ada torsi 1, 2, 3, 4. Maka torsi total sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah selanjutnya. Di sini ada berapa gaya? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada torsi 4 ya. Yuk, berapa nih? Torsi 1 misalkan di A. Berapa torsinya? Atau A atau torsi 1 di titik A. Berapa nih? Karena di poros maka torsinya adalah 0 ya. 0 Newton meter. Oke. Torsi 2 di titik mana nih? B. Torsi 2 di titik B. Maka mana nih? Ada sudutnya. Berarti pakai yang mana? Pakai RF sin theta, ya. Torsi 2 R kali F sin theta. F-nya yang mana? FB ya. FB. R-nya yang mana? R-nya dari titik tumpu ke titik B. Berarti dari A ke B berapa nih? 1 meter. Berarti di sini 1. F-nya berapa? 2 dikalikan 2. Sin-nya sin berapa nih? Sin 30. Jadi berapa nih? 1 kali 2 sin 30 setengah. Kalikan jadinya 2 Newton meter. Oke, arah geraknya kemana nih? Nah, B mana? Searah ya, searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Makasih, negatif. Ya, selanjutnya tol 3 di titik C. Tol 3 sama dengan, nah di sini ya, arah putarnya mana? Nah, arah putarnya mana? Ini ya, berarti berlawanan arah jarum jam. Maka torsinya bernilai positif. Pakai yang mana nih? Ada sudutnya, berarti pakai RF sin theta. RF, F-nya FC ya. Sin theta-nya adalah 30. 3. R-nya berapa? R-nya dari titik tumpu. Ingat ya, dari titik tumpu sampai ke titik gayanya bekerja. Ya, dari A sampai C. Berarti berapa? 2 meter. F-nya berapa nih? F-nya 2. Sin 30. Sin 30 adalah setengah. Jadinya berapa nih? 2. Coret ya? Nah, jadinya 2 Newton meter. Selanjutnya satu lagi nih, ada di titik D. T4 di titik B. Tahu apa? Sama dengan, ada sudutnya enggak? Enggak ya? Oh, ada. Sudutnya adalah 90. Kalau sin 90 berapa? Sin 90 adalah 1. Jadi tinggal RF-nya aja. Nah, sama dengan yang ini. Gitu ya. Berarti tahu deh, kita langsung aja R kalikan dengan F-nya. R-nya mana? Ingat, dari titik tumpu. Berarti A ke D. Itu 2, 3. Gitu ya. Berarti 3 dikalikan F-nya berapa? 5 Newton. Jadinya 3 kali 5, 15. Oke, arahnya kemana nih? Berlawanan atau searah?
Nah, gampang gini ya. Angkain tumpunya di sini, di sini. Berarti dia berlawanan. Berlawanan berarti tandanya positif. Yang ini berlawanan positif, yang ini negatif. Maka torsi totalnya, ingat ya ini, torsi total. Maka sigma tau, langsung aja masukkan tau 1 di titik sini ya. Berarti di sini 0 ditambah yang keduanya minus 2. Min 2 ditambah yang ketiganya 2 ditambah 15. Ini minus 2, ini plus 2. Jumlahkan jadinya 0 ya. Berarti di sini adalah 15 Newton meter.